Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama membaca sholawat Nariyah dengan harapan dan semoga kita semua telah mendapat syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Marilah kita bersama-sama mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin illadhi tan'alu bihil uqadu wa tanfariju Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqillahi ajma'in Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin wa man sara bihadihi wa iktafa atharahu bi ihsanin ila yaumiddin wa barakatuh.
Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, salawat beserta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bersyukur kita bisa bertemu lagi di majlis yang luar biasa dan penuh berkah sama orang-orang yang luar biasa, Bapak Ibu. Masya Allah, tabarakallah. InsyaAllah hari ini kita semangat lagi, InsyaAllah subhanahu wa ta'ala. Semangat lagi, luruskan niat kita lillahi ta'ala, InsyaAllah, biar dapat ilmu yang bermanfaat InsyaAllah dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillah, kita baca ulang surat Al-Fatihah seperti biasa, karena Al-Fatihah itu pahalanya luar biasa insyaallah. Saya baca baru Bapak Ibu baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah hari ini kita akan belajar bersama surat Quraisy, suku Quraisy atau kabilah Quraisy yang Nabi Muhammad SAW dari turunannya. Nabi Muhammad SAW dari turunan kabilah Quraisy gitu. Nanti kita baca. Kemarin kita sudah belajar surat, ada yang ingat gak? Surat apa kemarin kita belajar? Angkat tangan. Hah? Masih ingat? Mantap sekali. Hari ini surat Quraisy. InsyaAllah kita mulai belajar baca surat Quraisy yang benar. Surat Quraisy halaman berapa? 602 di paling atas. Surah yang pertama di atas kiri. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Gak bisa mulai. Masih nanti kali mereka Ustaz. Masih nanti. Kita harus semangat banget. Ini 1 jam atau 2 jam harus kita semangat, fokus semangat. Oke? Jangan pikiran dunia sekarang. Sekarang pikiran akhirat aja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Li'ilafi Quraisy. Mantap. Li'ilafi Quraisy.
ilafi Quraisy. Harus di sini kita perhatian Quraisy, huruf shin yang terakhir harus kita jelaskan. Quraisy seperti an-nas, huruful hamz. Pokoknya harus kita jelaskan dari huruf, harus jelas. Li'ilafi Quraisy. Bapak yang di belakang, hei, jangan tidur. Bismillah, semangat. Bismillah, kuat, semangat. Hemo. Li'ilafi begini irama li'ilafi, li'ilafi, bukan li'ilafi, bukan li'ilafi, harus ya kan, li'ilafi irama ya kan, irama li'ilafi sekali lagi. Ibu-ibu gak ada suara, bapak-bapak semangat, ibu-ibu mulai antum. Coba 1, 2, 3. Mantap sekali. Coba yang selanjutnya. Ilafihim mantap. Li'ilafi Quraisy, ilafihim rihlatas syita ilafihim rihlatas syita'i was-sayf, rihlatas syita'i was-sayf. Asyita, kalimat asyita ada harus agak panjang. Ada sekitar itu bilang dari awal, kalau ada di atas huruf alif burung terbang, harus kita agak panjang, ya kan waktunya. Rihlatas syita'i was-sayf, dari awal. Li'ilafi Quraisy, ilafihim rihlatas syita'i was-sayf, ilafihim
الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف Alladhi di sini harus kita baca. Alladhi at'amahum min ju'. Min وآمنهم من خوف coba dari awal 1, 2, 3 Ini gampang, soal ini gampang kalau bacanya. Coba mulai baca. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shayf bal ya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min khawf. Pak Haji itu ayat terakhir alladzi at'amahum alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Alhamdulillah. Mohon bimbingannya Syekh, kalau salah mohon ditegur ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafil
إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Mantap sekali, 100%. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafi. Coba lihat begini Ustaz. Ilafihim irama, lihat irama. Ilafihim Ilafihim mantap. rihlata sita'i was-sayf falyabudu rabba hadzal bait allazi at'amahum min wa amanahum min qaum. Bukan wa amanahum, wa amanahum. Coba wa amanahum. Wa amanahum min qaum. Mantap, sekarang jadi suami saleh insyaallah untuk istrinya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai insyaallah tafsir surat An-Nas. An-Nas atau begini kalian semangat sekarang yang kita sampaikan lebih penting daripada yang lain. Baca penting banget, tapi kita kalau tafsir itu lebih penting biar kita belajar agama kita dengan asbabun nuzul, sebab turun ayat ini. Allah menurunkan ayat ini. Apa asbabun nuzul? Asbabun nuzul surat Quraisy. Yang pertama, surat Quraisy ini, Quraisy itu kabilah Quraisy yang dulu Nabi Muhammad SAW turunan dari kabilah Quraisy, suku Quraisy. Ada dulu di Mekah suku Arab Quraisy namanya, Yahudi mereka, Yahudi. Baik. Surah ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkan kaum-kaum Quraisy. Ingatkan kaum-kaum Quraisy. Terutama atas nikmat aman yang sudah diterangkan di dalam surat Al-Fil. Al-Fil kan banyak peran, nanti kita belajar surat Al-Fil. Allah mengingatkan kaum-kaum Quraisy harus kalian bersyukur kepada yang kita kasih kalian nikmat ini, aman dan yang lain. Coba pada surat Al-Fil diterangkan hancurnya pasukan bergajah yang mau menyerang Mekah untuk menghancurkan Ka'bah.
Nanti di surat Al-Fil kita jelaskan lebih, tapi kita singkat aja. Ada Abraham namanya. Abraham dulu kan mau hancurkan Al-Ka'bah. Raja Abraham hancurkan Al-Ka'bah dulu di surat Al-Fil. Mau hancurkan Al-Ka'bah, tapi Allah SWT فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. Allah kan turunkan burung dari Allah, tapi itu tentara dari Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah kalah sama sekali, hancurkan semua itu Abraha dan grupnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala bilang sama kaum Quraisy, harus kalian bersyukur pada kita kasih kalian aman setelah Abraha dan kasih kalian rezeki yang banyak. Terus di mana pada saat itu kaum Quraisy diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari pasukan gajah. Dengan keamanan ini, akhirnya kaum Quraisy dapat bepergian kemana saja tanpa rasa takut. Coba lagi. Oleh karena itu, seharusnya kaum Quraisy harus bersyukur dengan nikmat tersebut dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu asbab nuzul. Asbab nuzul begitu. Coba kita tanya ya. Siapa tahu asbab nuzul, angkat tangan. Ya, coba. Surah Quraisy asbabun nuzulnya itu untuk mengingatkan kaum Quraisy atas segala nikmat yang sudah Allah berikan, dan mereka harus bersyukur atas nikmat itu. Coba ibu lagi, siapa tahu? Asbabun nuzul. Asbabun nuzul. Asbabun nuzul ibu. Siapa tahu? Ibu yang ini. Coba. Bismillah. Kenapa asbabun nuzul ibu? Disebabkan karena turunnya surat Al-Quraish ini, karena atas rasa syukurnya suku Quraisy karena telah diselamatkan dari pasukan gajah. Atas nikmat keamanan dan selamat dari Abraha yang itu mau hancurkan Ka'bah. Jadi Al-Quraisy ini muncul, sebab munculnya itu ada yang melatar belakangi suatu peristiwa di mana pasukan gajah yang dihancurkan oleh tentara Allah yang bernama Burung Ababil, sehingga kaum Quraisy ini terselamatkan dan mereka sampai mendapatkan keamanan, kemudian mendapatkan keselamatan dan diberi keberkahan setelah peristiwa terjadinya pasukan Ababil yang diturunkan untuk menghancurkan tentara Abraha. Betul. Surah Quraisy ini surah Makkiyah. Apa artinya? Artinya surah Quraisy ini diturunkan, ayat Quraisy ini, surah Quraisy di Makkah, pas Nabi Muhammad di Makkah gitu. Oke, lanjut tafsir. Bismillah. Ayat yang pertama, li'ilafi Quraisy, dan ayat yang kedua karena satu makna itu. Li'ilafi Quraisy, ilafihim rihlat asy-syita'i was-sayf. Artinya, seperti yang tulisan dalam Al-Quran di sini, apa artinya? Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, li'ilafi Quraisy, ayat yang pertama. Terus ayat yang kedua, yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas.
musim dingin dan musim panas. Jadi ayat yang pertama karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Ayat yang kedua ila fi rihlat asy-syita. Asy-syita bahasa Arab dingin, musim dingin. Asy-syita musim turun hujan. As-saif itu musim panas. Mereka kan biasakan pergi dari Makkah ke negeri Syam. Nanti kita ini menjelaskan. Pada ayat 1 sampai 2 Allah menyebutkan kenikmatan yang telah diberikan kepada kabilah Quraisy. Terus berupa keamanan dan berdagang bisnis yang biasa mereka lakukan menuju negeri Yaman dan Syam. Rihlat asy-syita'i was-shaif itu dulu dari negeri Yaman ke negeri Syam. Negeri Syam adalah 4 negara sekarang. Yang pertama Palestina dan Jordan dan Syria dan Lebanon. Itu 4 negara termasuk negara Syam. Dulu kaum Quraisy mereka sering berbisnis ke negara dari Yaman ke negara Syam. Kan di Syam itu ada zaitun yang diberkahi Allah SWT dalam Al-Quran, ada minyak zaitun untuk obat-obatan, ada buah tin, buah surga dan lain-lain. Mereka ambil dari situ baru bisnis di Yaman dan Makkah dan sekitarnya gitu. Itu rihlat asy-syita'i was-shaif. Bepergian dari pada musim dingin ke musim panas. Rihlat asy-syita'i was-shaif. Terus lagi sehingga mereka dapat menikmati kenikmatan yang ada pada musim panas dan musim dingin sebagai nikmat yang harus mereka syukuri. Allah sebutkan kan, Allah SWT, kita sudah beri kalian nikmat. Yang pertama kalian alhamdulillah bisa bisnis dari Yaman ke Syam, dari Syam ke Yaman setiap tahun, dari musim dingin setiap musim panas gitu. Harus kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pesan untuk kaum Quraisy dan untuk umat Islam juga. Kita belajar Al-Qur'an untuk umat Islam juga. Jadi apa yang kita Allah Subhanahu wa taala beri kita kenikmatan harus kita bersyukuri, Sekarang contoh di Palestina sekarang, di kota Gaza, kota saya. Keluarga aku atau warga di sana tidak bisa keluar dari rumah mereka ke tempat lain, tidak bisa. Kalau mereka keluar pasti dapat bom gitu, mati syahid semua. Makanya itu nikmat kalau kita bisa pergi, bisa hadir di majlis, baru kita balik seterang pima, baru makan nasi goreng atau apa. Itu nikmat dari Allah SWT, harus kita bersyukur. Terus ayat yang ketiga, jadi ila Quraisy ila fi rihlat asy-syita'i was-shaif, ada nikmat dari Allah SWT beri untuk kaum Quraisy. Mereka bisa berdagang musim dingin, musim panas, musim dingin, musim alhamdulillah. Yang ketiga, falyabudu rabb hadzal bait. Falyabudu, ayat yang ketiga, coba. Falyabudu rabb hadzal bait. Artinya, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan memiliki rumah ini, Ka'bah. Apa artinya ini? Coba. Mereka pergi berniaga itu berdagangnya tiap tahun dengan aman. Bilang sama mereka, kalian setiap tahun pergi, setiap tahun dengan aman. Kalian gak takut di jalan ada orang jahat atau apa kan? Dulu kaum zaman dulu kan gak ada pesawat, gak ada mobil, gak ada apa-apa. Mereka kan pakai unta berbulan-bulan. Ada yang bilang, mengatakan dari Makkah ke Palestina itu dulu kan 3 bulan pergi, 3 bulan balik. Jadi setengah tahun mereka berjalan gitu. Baik. Maka itu nikmat dari Allah SWT. Mereka pergi
dagang tiap tahun dengan aman. Oleh karena itu maka hendaklah mereka menyembah Tuhan memiliki rumah ini, yaitu Ka'bah. Rumah ini, falyabudu rabb hadzal bait. Al-bait maksudnya Ka'bah, Baitullah, Al-Baitul Haram. Baitullah itu Al-Ka'bah. Falyabudu rabb hadzal bait. Harus kalian beribadah kepada yang memiliki bait ini, rumah ini, yaitu Ka'bah. Ka'bah atas kenikmatan Allah beri mereka gitu. Terus sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat yang telah mereka terima. Nikmat yang telah mereka terima. Jadi coba dari awal. Liila fi Quraisy. Ila fihim rihlat asy-syita'i was-sayf. Allah sebutkan di sini nikmat yang beri kepada kaum Quraisy. Mereka berdagang setiap tahun tanpa rasa takut, dengan aman. Mereka pergi pulang aman, berdagang, bisnis mereka lancar. Maka itu belajar untuk mereka. Harus kalian bersyukur kepada Allah SWT. Yang ketiga, falyabudu rabb hadzal bait. Harus kalian beribadah dan berserah diri kepada yang milik bait, itu rumah ini, yaitu Ka'bah. Harus kalian berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Ayat yang keempat. Baru kita sharing ya. Insyaallah kalau mau bertanya boleh. Soalnya satu makna ini semua. Baik. Ayat yang keempat. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Artinya tulisan dalam Al-Quran di situ yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar, rasa lapar, dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum. Ayat yang ketiga sama ayat yang keempat satu, makna satu. Harus kalian pasrahkan diri kepada yang milik rumah ini, yaitu Ka'bah. Yang milik Ka'bah itu Allah SWT yang beri kalian makanan setelah kalian ada rasa lapar. Beri kalian makanan menghilangkan rasa lapar. Dan wa amanahum min khauf, dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan. Alladzi at'amahum min ju'. Min ju' itu ju' lapar. Ju' lapar bahasa Arab. Wa amanahum min khauf. Alladzi at'amahum, Allah Subhanahu wa taala memberikan kalian makanan setelah kalian ada rasa lapar, setelah kalian orang miskin. Jadi ada banyak makanan. Wa amanahum, dan mengamankan kalian dari rasa ketakutan. Terus hendaklah mereka menyembah Tuhan yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan rasa lapar, memenuhi kebutuhan dasar mereka. Rasa lapar itu makanan dan minuman dan aman, itu dasar hidup. Kalau nggak ada, berarti nggak ada hidup. Seperti sekarang contoh di Palestina. Sekarang di Gaza, Palestina, makanan susah masuk. Ayah saya bilang 3 hari lalu aku kontak sama mereka, masih ada sinyal. Sudah 3 hari nggak ada sinyal sama sekali. Ayah saya bilang kalau ada kurma kita makan, kalau nggak ada kita puasa lillahi ta'ala. Terus kalau ada minuman, air putih untuk minum, itu nikmat dari Allah SWT. Sekarang minuman yang mereka minum mirip sama minuman yang kotor. Jadi kotor, tapi mereka nggak ada yang lain. Jadi setiap hari mereka 1 sendok minum, karena banyak orang kan gitu. Listrik dia bilang listrik hari kita sudah lupa listrik. Sudah 25 hari tidak datang listrik sama sekali nggak ada listrik. Tidak pernah lihat lampu lagi kita. Gitu. Sinyal sudah 3 hari juga nggak datang. Sinyal telepon
Jadi harus kita bersyukur. Bunya dasar hidup di sini dan Allah kasih mereka harus kalian bersyukuri karena kalian kalau berjalanan senang ada orang kalau ketemu orang baik sama kalian pasti mereka senang, harus kalian bersyukur kepada Allah. Mereka tidak menemui kesulitan kalau tidak tentu mereka selalu berada dalam ketakutan yang mengakibatkan hidup sengsara. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu yang aku sampaikan. Coba kita ambil sharing. InsyaAllah Bapak Ibu. Coba Abah Guru Ustaz mau masukkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya di sini mengambil hikmahnya, jadi bukan menafsirkan, tapi mengambil hikmah dari ayat ini. Ketika kita bisa berbuat apa aja, kita bisa ke Tenggarong misalkan piknik, kita bisa berdagang, kita bisa apalah kuliah, bisa belajar begini. Ini Allah selalu mengingatkan kita, jangan lupa ibadah. Nah ini juga saya terkesan dengan ini adalah banyak di zaman sekarang ini, di zaman kita ini banyak hapsi-hapsi, burdahan, tapi kita tidak mencari ilmunya, hanya ibadah-ibadah aja. Harusnya dicari ilmu untuk ibadah ini bagaimana lebih baik. Nah di sini kan maka hendaklah mereka menyembah Tuhan rumah ini. Kalau kita mengertikan rumah Ka'bah ini, bukan kita salah pahamkan ya. Kalau pengertian saya, yang dijaga itu hati kita. Kalau kita menyembah, hati kita ini yang bisa selalu berselawat, selalu berzikir, selalu baik sangka. Nah inilah yang Ka'bah kita yang perlu kita jaga. Ini kita lebih bisa dekat dengan Allah. Nah dengan rasa syukur tadi, segala apa yang nikmat. Saya ada dulu pernah belajar sama guru itu, yang kebanyakan tuh ketika kita sibuk, sama kayak ibu-ibu ini kan, ketika memasak di dapur itu lah acara nih, mau maulidan misalkan, pemasakan itu sampai tidak sholat itu bisa, ya kan? Rasakanlah diri kita. Ini saya juga begitu, ngatur-ngatur kursi, ngatur apa, ini kita tidak sholat. Nah ini yang perlu kita perbaiki, utamanya kita sholat. Nah inilah di sini ini, karena Al-Quran ini kan petunjuk untuk kita menjadi baik. Jadi kita mengambil hikmahnya itu, bagaimana dalam keadaan apapun, apakah kita nih sudah sukseskah, apa berjalan menuju sukseskah, atau kita di dalam keadaan yang lemah, belum ada duit misalkan, tapi kita harus selalu ibadah, rasa syukur kita kepada Allah, karena kita masih diberi kehidupan dan diberi kesempatan untuk berjuang mengarah menuju kebaikan. Nah inilah yang dapat saya sampaikan, bahwa jangan sampai kita lemah dalam beribadah. Alhamdulillah juga bisa dilihat ke belakang sana, kita menyiapkan kamar untuk teman-teman kita beribadah di sini. Jadi dia fokus selama beberapa hari untuk ibadah aja kerjanya. Alhamdulillah kita bisa
sampai ke situlah memberikan fasilitas. Nah, harus kita rasa syukur itu tinggi. Nah, jadi kalau kita misalkan punya kemampuan, punya apa, ya kita sumbangkan untuk kebaikan. Nah, inilah mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.